Halo, selamat pagi. Saya Hafidatul Ummah, NIM K7120112 dari kelas 2B. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai hubungan konstitusi dan negara. Silakan disimak. Telah dibahas dalam sejarah dan pertumbuhan konstitusi, menurut Sri Sumantri, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sekarang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Konstitusi Indonesia misalnya, yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang dibentuk tanpa konstitusi seperti manusia yang berjalan dalam hutan yang gelap dan tidak tahu jalan, karena tidak memiliki kompas dalam menentukan arah perjalanannya. Demikian pun dengan konstitusi menjadi alat ukur bagi sebuah negara untuk menentukan kehidupan bangsanya. Sebagai sebuah konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar merupakan dokumen formal yang berisi 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. 4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. Menurut Bapak Mahfud MD, dua hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan konstitusi adalah yang pertama, muatan konstitusi harus bersifat mendasar dan abstrak umum, tidak memuat hal-hal konkret, teknis, dan kuantitatif agar tidak terlalu sering menghadapi tuntutan perubahan. Yang kedua, konstitusi harus memuat prosedur dan perubahan yang tidak mudah dilakukan kecuali dengan alasan-alasan yang sangat penting. Bapak Mahfud MD adalah seorang ketua dan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode tahun 2008 sampai tahun 2013, dan sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Selanjutnya, konstitusi bagi negara. Djoko Sutono mengungkapkan konstitusi bagi sebuah negara memiliki dua arti penting. Yang pertama dari segi isi dan yang kedua dari segi bentuk. Dari segi isi karena konstitusi memuat dasar dari struktur dan memuat fungsi negara. Dari segi bentuk karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga, mungkin dapat oleh seorang raja, raja dengan rakyat, badan konstituante, atau lembaga diktator. Yang terakhir, fungsi konstitusi. Konstitusi sendiri memiliki banyak fungsi. Yang pertama ada fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. Kemudian fungsi simbolik sebagai pemersatu. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Terakhir, fungsi konstitusi adalah fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dari arti luas.
Kembali di Kompas Petang, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan para pihak yang tak sungguh-sungguh belajar hukum konstitusi akan kaget dengan pernyataannya soal konstitusi bisa dilanggar untuk keselamatan rakyat. Mahfud menjelaskan pernyataan dirinya itu memiliki landasan teori. Menurutnya ada sebuah buku yang jelas-jelas mengatur dan menyatakan perihal konstitusi boleh dilanggar demi keselamatan rakyat. Mahfud sebelumnya menyebut aturan boleh dilanggar jika menghambat upaya penyelamatan rakyat sekalipun aturan itu adalah konstitusi negara. Hal ini diungkap Mahfud terkait dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Dan untuk mengulasnya sudah hadir Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat sore Pak Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Astrid. Selamat sore. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah sehat. Prof Mahfud, Anda menyatakan kalau mau selamatkan rakyat, boleh melanggar konstitusi. Latar belakangnya apa saat Anda menyatakan pernyataan itu, Prof? Latar belakangnya ya, jadi saya di Jawa Timur tuh bercerita bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk keluarnya Perpres PCPEN, perang melawan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Anggarannya besar, sehingga ada yang mempertentangkan itu dengan undang-undang keuangan negara, ada yang bertentangan dengan kesejahteraan rakyat, katanya rakyat makin miskin, macam-macam. Saya katakan kebijakan pemerintah sudah benar, apalagi sudah benar. Kalau untuk menyelamatkan rakyat itu, bahkan konstitusi sekalipun bisa dilanggar asal untuk menyelamatkan rakyat. Dalilnya salus populi suprema lex. Nah itu saya katakan begitu. Bisa dilanggar dan memang begitu, gitu. Nah, kan terus banyak yang kaget tadi. Yang kaget tuh berarti tidak belajar hukum tata negara, karena di hukum tata negara itu diberikan pada pelajaran pertama. Misalnya ya, kalau di dalam bukunya Ismail Suning yang menjadi babon hukum tata negara itu buku induk. Kalau orang belajar hukum tata negara pasti baca bukunya Ismail Suning, judulnya Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Halaman 1 itu menyatakan bahkan sebuah pelanggaran konstitusi yang berhasil dipertahankan itu bisa menjadi konstitusi baru. Itu Ismail Suning. Di bukunya baca aja nanti, di halaman 1. Dari mana itu dikutip? Dari buku yang lebih tinggi lagi, judulnya The General Theory of Law and State, karya Hans Kelsen. Menyatakan bahwa sebuah pelanggaran konstitusi itu bisa atau sering dilakukan untuk menyelamatkan atas nama untuk menyelamatkan rakyat. Ini tidak perlu persetujuan, itu sudah berlaku. Anda kan banyak yang saya tidak perlu persetujuan. Itu teorinya sudah ada. Saya beri contoh di Indonesia ya. Di Indonesia banyak sekali, Astrid. Saya mulai dari Bung Karno. Bung Karno pada tanggal 5 Juli 59 mengeluarkan dekret presiden. Itu melanggar konstitusi. Karena dekret presiden itu ya membubarkan konstituante hasil pemilu. Yang kedua memberlakukan undang-undang dasar. Menurut konstitusi, konstituante itu melaksanakan tugas membentuk undang-undang dasar. Ini Bung Karno malah yang membubarkannya dan memberlakukan undang-undang dasar yang lama. Itu kata Muhammad Hatta, kudeta. Pelanggaran konstitusi yang luar biasa, kata Bung Hatta waktu itu. Tapi waktu itu Bung Karno mengatakan saya untuk menyelamatkan rakyat. Ya. Dan oleh Mahkamah Agung, Wiryono Projodipuro, iya Bung Karno boleh melakukan itu. Melanggar konstitusi itu karena itu untuk menyelamatkan rakyat. Kalau Bung Karno tidak mengeluarkan itu, rakyat pecah karena konstituante dan rakyat sudah ribut. Nggak perlu persetujuan, ini fakta. Jadi Bung Karno mengeluarkan dekret dan menjadi pemerintah sampai 6 tahun sesudah itu dan dianggap konstitusional, itu melanggar konstitusi. Dan jangan dikatakan istilah salus populi suprema lex itu terkenal sejak adanya ALC. Enggak, saya tahun 2006 sudah bicara ini di sebuah televisi bersama. Konstitusi dengan negara sangatlah erat. Negara dalam hal pemerintahan tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian pula sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara.
Kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak rakyat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus selalu disiapkan untuk kepentingan seluruh bangsa. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.